tinggalin dulu 2 jam. Dalam 2 jam ini mamanya perang. Jadi setelah nenenin anak gitu ya, terus mamanya perang, hasilnya seberapapun nggak usah dilihat. Gitu, karena kita lagi mau menciptakan sinyal yang baru, kita lagi masukin orderan yang baru nih supaya pabrik kita itu sensitif dengan orderan kita. Pompa aja gitu 2 jam, nanti 2 jam diberikan ASI perahnya gitu. Nah sambil kita melatih bayi, nah sekarang itu mama mau berangkat bekerja, jadi kamu belajar minumnya misal sama omanya dulu gitu dalam 2 jam. Nanti selama berapa hari dilihat, oh bisa nih 2 jam, ditingkatin lagi tinggalnya 4 jam gitu. Nanti oh bisa nih tinggalnya 6 jam persiapan. Nah pumpingnya gimana? Selama mama masih di rumah, sebetulnya pumping itu bisa pada saat bangun tidur sekali, sebelum tidur sekali. Itu 2 aja dirutinin seminggu cukup. Gitu ya. Nah, hasil pumping ini nggak usah dikasihin ke anaknya, disimpan buat stok jaga-jaga. Bayangin aja kalau sehari kita udah punya 2 kantong gitu ya, kan sebulan lagi masuk kerja, berarti dalam sebulan ke depan kita udah punya 60 kantong, berapapun isinya. Dan hebatnya ketika mama yang GBF, yang menyusui secara langsung, misal nih anaknya ditinggal bekerja, anaknya minum nggak sebanyak biasanya, mungkin karena rewel gitu ya, biasanya nenek tiba-tiba minumnya harus pakai gelas, dia nggak dapet sensasi untuk neneknya. Nggak perlu khawatir, anak nanti bisa balas dendam, bisa memenuhi semua kebutuhan mamanya ketika mamanya pulang bekerja gitu. Dan ini juga ya positifnya kita menyusui secara langsung, bener kayak tadi ayah bilang ya, kita akan update terus seberapa kebutuhan bayi kita. Jadi hasil pompa itu tidak menggambarkan seberapa banyak ASI kamu ya. Pompa itu kan banyak pengaruhnya ya, bisa contohnya kita capek, bisa pompanya drop. Alat pompanya nggak prima nih, misal ukuran corong nggak sesuai, pompanya drop. Valve-nya ngecasnya misal mesinnya udah drop, itu bisa juga bikin drop gitu. Jadi hasil pompa itu nggak menggambarkan berapa sih ASI kita sebenarnya, karena ASI kita di dalam tubuh kita itu nggak bisa diukur gitu ya. Nah yang paling penting adalah makanya coba ukurnya secara jumlah keseharian. Jadi misalkan sekarang baru mulai gitu ya, 1 minggu coba dicek, dalam 1 minggu ini kalau aku lakuin secara rutin, misal tadi ya bangun tidur, tapi ini setelah nenenin ya, bangun tidur setelah nenenin, mau sebelum tidur setelah nenenin juga aku pompa. Coba dicek secara rutin dulu 1 minggu, nanti 1 minggu dicatat adanya berapa ya. Kalau kita lakukan konsisten dalam 4 hari aja tuh biasanya udah ada peningkatan gitu. Jadi memang nggak bisa yang biasanya kita DBF tiba-tiba kita pompa terus langsung hasilnya boom gitu, nggak bisa. Tubuh tuh butuh penyesuaian gitu, karena tubuh kita tuh kan pintar banget ya. Jadi tubuh kita tuh butuh kayak ini bener nggak sih ada permintaan, jangan-jangan ini orderannya bodong gitu, fiktif gitu ya, kayak gitu. Makanya ketika kita lakukan secara rutin, konsisten gitu ya, itu hasilnya nanti juga lama-lama akan mengikuti. Sama aku mau nambahin sedikit, oleh Mbak Uum, mungkin kalau pas lagi pumping, kalau pas lagi di rumah atau pas lagi sempet, nggak mesti pakai yang hands-free, pakai Namanya punya 2 portable. Iya, kalau portable gampang kok, sambil bisa dipegang juga. Benar. Dipegang gini juga kita masih bisa ngapa-ngapain. Itu kalau aku soalnya gitu, karena aku justru ngerasanya kalau yang si portable itu rasanya tuh kayak lebih, kita bisa ngeliat, terus sedotannya tuh lebih mantap lah gitu. Karena memang ada beberapa ibu yang mungkin dengan melihat LDR itu kan ledong refleks ya, jadi dia itu setuman cinta gitu ya Bu. Ketika yang satunya LDR, yang satunya bisa terpacu juga gitu. Jadi ketika dua-duanya dipakai pompanya itu saling gitu, akhirnya mereka tuh saling bekerja sama gitu. Kalau dulu aku pernah juga dulu kalau misalnya lagi mau ngurus juga aku dulu juga lebih banyak pompa kalau dulu aku salah. Tapi kalau lagi saat TBR cepat. Nah karena jadi lebih gampang karena kalau pakai pompa istilahnya agak cepat kan. Sebenarnya kalau pakai stick aja ya. Jadi misalnya sebelah GBF pakai di handphone.